Perkenalkan, saya Pelangi Masitawati dari kelas PBKKB dengan NRP 50252211051. Di sini izin mendemonstrasikan tugas pertemuan kedua, di mana kita diminta untuk membuat progres untuk FP berupa sistem informasi terkait suatu hal tertentu, di mana pada kesempatan kali ini saya memilih untuk membuat sebuah sistem informasi semacam apotik yang bisa menampung review orang-orang serta harga obat tertentu di pasaran, apa fungsi dari obat tersebut dan sebagainya. Yang nanti akan saya jelaskan di kemudian fiturnya. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan sebuah controller bernama Medication Controller yang menampung semua logika bisnis yang ada dari database dan user interface-nya. Di mana di sini ada function untuk create, untuk membuat tabel medications tersebut, dan untuk menyimpannya menggunakan public function store dengan metodenya request. Kemudian di sini juga ada function show untuk mendisplaykan semua yang telah dibuat, obat-obatan yang telah dibuat oleh user. Kemudian di sini ada edit untuk function mengedit untuk memenuhi permintaan dari tugas yang berupa kemampuan untuk melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Kemudian di sini ada function update, dan selanjutnya di sini ada destroy yang digunakan untuk mendelete. Kita menggunakan ID tertentu dari medication atau obat yang ingin dihapus dari database. Kemudian di sini ada public function index juga yang digunakan untuk melakukan fungsi pencarian, dan ada query. Kemudian di sini untuk if condition yang digunakan untuk pencarian nama obat tertentu. Dan di sini juga ada untuk function paginate untuk menampilkan 10 halaman per page-nya dan mereturn hasil dari search tersebut. Lanjut, untuk modelnya saya membuat satu model. Di sini ada tabel name, usage, side effects, storage, image, dosage, form, ingredients, basic ingredients dari obatnya, kemudian manufacturer, kemudian apakah obat tersebut bisa dibeli tanpa resep dokter atau tidak, kemudian contradiction, di mana pasien memiliki kondisi tertentu dan tidak bisa mengonsumsi obat tersebut, kemudian ada instruction-nya, bagaimana cara meminumnya, dan berapa kali sehari seperti itu, dan kisaran harga di pasaran, dan review dari pengguna tersebut yang membuat data obat tersebut, dan packaging-nya berupa botol atau strip obat biasa. Lanjut, di sini ada migrations untuk memasukkan data-data pada tabel MySQL-nya nanti. Di sini kita membuat tabel bernama medications dengan entity seperti ini, dengan atribut seperti ini. Kemudian lanjut pada bagian views-nya untuk menampilkan semua operasi tersebut. Di sini ada layouts yang mengaplikasikan basic user interface-nya, di mana saya menggunakan Bootstrap untuk CSS-nya. Dan untuk medication sendiri, di sini ada beberapa views, di mana create ini adalah bagian untuk di mana user bisa mengupload atau membuat suatu data obat tertentu untuk mengedit data obat yang sudah ada, dan form ini akan tersambung pada create tadi, di mana user bisa memasukkan data-data obat tertentu. Kemudian sini ada index yang merupakan basic atau main page-nya dari medications ini, dan kemudian ada show untuk menampilkan semua datanya, dan layout plate untuk mengatur layout keseluruhan, dan terdapat header, footer, dan sidebar. Kemudian di sini di bagian routes ada file web.php, di mana di sini berguna untuk melakukan routing. Kemudian di bagian .env, saya telah menyesuaikan database yang digunakan pada kali ini, sementara memakai MySQL dulu dengan nama database-nya Medication yang sudah terkonek seperti ini. Kemudian lanjut pada implementasi atau hasil dari web tersebut yang sudah berjalan di sini. Nah, di sini saya membuat dummy data sampai 58 jenis obat yang bisa menampilkan 10 data obat per halaman.
Di sini user bisa melihat atau read data tersebut, misalnya rifampin ini di view ada bagian informasi mengenai obat tertentu tersebut, di mana yang sekarang ini adalah rifampin yang merupakan bisa digunakan sebagai antibiotik, side effect-nya nausea, liver damage, dosisnya 300 mg dalam bentuk kapsul, dan manufacturer-nya atau yang membuatnya yaitu Rivadin dengan kisaran harga seperti ini, sementara masih mengikuti pasaran harga internasional. Kemudian prescription required-nya tidak perlu, di mana orang-orang bisa membeli obat ini tanpa resep dari dokter. Dan contradiction-nya, orang yang tidak boleh mengonsumsi obat ini adalah orang yang mempunyai liver disease. Instruction-nya take one capsule once daily. Terus ini reviewnya nanti mungkin akan dikembangkan lebih lanjut untuk menampung lebih banyak review dari multiple users. Packagingnya berupa box sederhana. Dan ini gambarnya masih load dan belum di-adjust untuk file image tertentu untuk semua obat. Jadi nanti akan menyusul. Kemudian back to list, ya semuanya seperti ini. Itu tadi untuk view. Kemudian misalkan untuk edit, misalkan kita mau mengedit oxycodone pain relief. Misalkan kita ingin mengedit reviewnya. Severe pain. Terus misalkan kita mau effective. Seperti ini update medication. Nah, jika kita lihat lagi oxydoson, search, oxycodone, setelah kita view, nah di sini sudah terupdate bahwa ada tambahan tadi yaitu effective. Kemudian back to list, itu tadi untuk fitur update dari operasi CURD-nya. Untuk delete, misalkan kita ingin mendelete bagian yang lorazepam, kita delete. Nah, maka datanya akan berkurang menjadi 1 dan lorazepam tidak ada lagi di database kita. Misalkan kita cari pun, nah, sudah tidak ada. No medications found. Misalkan kita ingin menambahkan kembali lorazepam tadi, kita bisa membuat data baru, yaitu add new medication. Misalkan tadi lorazepam, usage-nya kita buat untuk menangani anxiety. Side effect-nya ada drowsiness dan weakness untuk penggunanya nantinya. Drowsiness, weakness. Storage-nya dari search yang saya lakukan, biasanya dia berupa tablet. Kemudian misalkan kita pilih random foto untuk sekarang, kemudian dosisnya 2 mg. Formnya berupa tablet. Dan ingredients-nya bisa kita lewati dulu. Manufacturer, karena ingredients ini di-set sebagai optional. Untuk manufacturer-nya not required. Oh, prescription requirement untuk membeli lorazepam itu diperlukan. Kemudian contradiction-nya ada severe respiratory issue. Instruction-nya bisa diminum 1 tablet 2 to 3 times daily. Untuk price-nya kita buat 18,99. Review effect good for anxiety management. Packaging-nya box. Nah, kemudian kita tambahkan
Ingredients-nya ternyata sudah diganti. Untuk tabel tersebut harus diisi juga. Oke, kita isi. Oke. Nah, data sudah tertambah. Yang sebelumnya 57 menjadi 58. Misalkan kita mau mencari Lorazepam. Nah, sudah ditambahkan seperti ini. Yang sudah kita tambahkan tadi. Kita view. Ini dia obat yang ditambahkan tadi, Lorazepam. Untuk anxiety, side effect-nya ada drowsiness and weakness. Kemudian dosisnya 2 mg berbentuk tablet. Manufacturer-nya Ativan. Price-nya seperti ini. Kemudian prescription required untuk membelinya. Kemudian contradiction-nya yaitu untuk pasien yang memiliki masalah pernapasan yang parah. Kemudian instruction-nya bisa diminum 1 tablet 2-3 kali per hari. Dan reviewnya good for anxiety management. The packaging-nya berupa box. Seperti itulah update dari FP, Sistem Informasi Obat-obatan yang telah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.